Kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan, Pak. Hari Tuhan itu adalah hari penghakiman. Hari penghakiman semua orang akan dinampakkan seluruh pekerjaannya. Pekerjaan mana di antara seluruh manusia itu akan lolos dari api? Tentu pekerjaan kesolehan, ketaatan. Makanya Yesus itu soleh. Kristen tidak soleh. Kami umat Islam yang soleh. Hari Tuhan akan menyatakan, sebab Tuhan akan nampak dengan api sebagaimana pekerjaan masing-masing manusia akan diuji oleh api itu. Makan babi apakah dibakar api? Dibakar api. Mana dalilnya? Coba kita lihat dalam Yesaya 66:15-19. Tuhan akan datang membawa pedang dan api yang menyala-nyala untuk membakar pemakan babi. Orang yang tidak bersunat apakah akan dibakar api? Jelas di Keluaran Kejadian 17 nomor 14. Orang yang tidak bersunat itu diperintahkan untuk dibunuh. Orang yang ibadah minggu, jelas Keluaran 31 nomor 14. Ada perintah kemudian membunuh orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Jelas Kristen, pekerjaan Kristen adalah pekerjaan yang memicu kobarnya api neraka jahanam. Topik kita di atas kan Bang, janji keselamatan. Betul Bang? Bisa didengar Bang? Suara kedengaran mantap, silakan Pak Pendeta. Gini loh Bang, kalau kita bicara mengenai keselamatan, ya sudah jelas kan kita bicara mengenai surga kan Bang. Nah, jadi kami sebagai Kristen juga dulu meyakini bahwa surga itu tidak ada yang namanya kawin-mengawin di sana. Dan mungkin kalau teman-teman Islam surganya mungkin ada pembahasan-pembahasan lain ya Bang ya. Nah jadi ini juga kan berkaitan mengenai keselamatan. Artinya kemanakah arah kita ini misalnya sebagai kami seorang Kristen kan atau pengikut Kristus, kami tahu arah kami kemana. Karena ada surga yang telah dijanjikan kepada kami. Surganya seperti apa? Nah itu dulu Bang. Nah jadi kenapa saya bertanya akan hal ini? Karena saya ada suatu pertanyaan dalam diri saya sendiri Bang. Pertama dulu bahwa dalam pengajaran mungkin teman-teman muslim yang abang yang lebih tahu akan hal ini, bahwa setelah manusia itu sudah meninggal maka dia dulu harus singgah di api kan Bang. Nah sementara kalau kami Bang sebagai Kristen itu maksudnya kalau itu kemarin kan saya ada juga saudara Islam. Kalau misalnya seperti teman muslim itu meninggal dunia, itu dulu harus masuk ke api dulu. Nah ini aja Bang sudah ada bedanya, sudah ada perbedaannya. Jadi kita agak gimana ya, kami atau saya sendiri agak bertanya, jangan-jangan surga yang dijanjikan oleh seperti kami Kristen beda dengan surganya Islam. Nah, itu aja dulu Bang. Bagaimana menurut Abang akan hal ini? Monitor Bang? Halo? Oke baik. Masya Allah luar biasa materi dari Pak Pendeta gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat yang ada di sini. Di Islam terkait mengenai janji keselamatan, Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam ibadah salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang mengeluarkan zakat untuk membersihkan hartanya. Lalu walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kelaminnya, illa ala azwajihim, kecuali untuk istrinya. Lalu dikatakan
walladzina hum li amanatihim wa 'adihim ra'un, dan orang-orang yang beruntung itu adalah mereka yang menjaga amanah janji. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, yaitu orang yang memelihara ibadah salatnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi firdaus, surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini dulu. Jadi di Islam itu ada janji kepada kami umat Islam di mana kami mewarisi surga firdaus. Bagaimanapun bentuknya nanti di sana, yang pasti kami sudah ada janji surga, yaitu warisan berupa surga. Ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yang akan mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi Islam sudah memiliki warisan berupa surga. Mereka yang sholat diberi warisan berupa surga firdaus. Saya kira begitu jelas. Saya kembalikan kepada saudara pendeta. Ya bang, intinya gimana bang? Intinya gimana? Itu kan tadi saya bertanya. Intinya di Islam itu ada janji di mana Islam diberikan keselamatan berupa warisan surga firdaus. Iya, seperti sama itu. Kalau begitu bang, sama kalau begitu. Cuma masalah pendeta begini bang. Iya. Itu pertanyaan saya kan belum terjawab juga kan. Oh, ada pertanyaan. Sorry, pertanyaannya apa? Itu. Tadi kan Pertanyaannya. surga seperti yang dijelaskan di agama Kristen itu kan bahwa tidak ada kawin kawin di sana kan bang. Dan juga itu pertama. Kedua, misalnya kalau sama seperti Yesus ketika dia mengembuskan nafas terakhir di kayu salib kan bang, di sana kan sebelah kiri kanannya ada orang berdosa. Lalu di sana Yesus Kristus menyampaikan kepadanya bahwa aku akan membawamu ke Taman Firdaus. Kita akan bersama ke Taman Firdaus di sana. Itu sebagai kami Kristen. Namun sementara bagi teman Muslim ya, pengajaran Muslim bang, bahwasanya setelah manusia itu sudah meninggal, itu dulu harus singgah di api, katakan seperti begitulah bang. Nah jadi di sini ada indikasi bahwasanya surga kita, surga Kristen dengan surganya Islam itu beda bang. Jadi kalau sudah beda, saya rasa kalau kita pun bahas-bahas seperti begini nggak akan kita temukan itu ujungnya bang, karena sudah beda. Kira-kira abang gimana menanggapi hal ini? Oke, baik. Jadi gini, yang pasti kami sudah ada warisan, yaitu surga firdaus. Itu poin pertama. Yang poin pertama ini Kristen belum lolos. Karena saya belum pernah menemukan ada dalil di Bible, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, jaminan surga bagi mereka yang ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus. Ini aja udah 1-0. Kan masuk surga dulu bang, masuk surga dulu. Kami sudah ada jaminan surga. Kristen tak pernah saya temukan ada jaminan surga dari Yesus. Yang ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, itu nggak ada jaminan surganya, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Jadi di sini sudah 1-0. Masuk ke pertanyaan saudara, maaf. Ketika saudara mengatakan bahwa umat Islam itu masuk di neraka dicuci dulu, itu pemahaman keliru. Karena itu ini yang ditanggapi bang, ini yang harus ditanggapi. Oke, baik. Karena kita kan menghargai ibadah, juga menghargai abang sholat gitu bang. Baik. Nah, sekarang ketika dikatakan bahwa orang-orang akan masuk ke neraka semuanya, mendatangi neraka itu beda dengan memasuki neraka. Di dalam Al-Quran dijelaskan begini, Fa'iza ja'atit tammatil kubra, maka apabila malapetaka besar, yaitu hari kiamat datang. Kiamat itu Kristen, Islam, Hindu, Buddha semuanya akan merasakan. Bukan cuma Islam tok yang merasakan kiamat itu. Yauma yatazakkaru insan masa'a, yaitu pada hari manusia teringat akan apa yang pernah dikerjakannya ketika hidup di bumi. Seluruh manusia, bukan cuma Islam. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada semua manusia yang memiliki mata. Islam punya mata, Kristen punya mata. Diperlihatkan neraka itu.
Fa amma man taqa, maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, maka yang lebih mengutamakan kehidupan duniawi, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Jadi seluruh manusia akan mendatangi neraka, semua manusia akan melihat neraka. Bagi mereka yang mengutamakan kehidupan duniawi, dikatakan maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga adalah tempat tinggalnya. Tuh, jadi kita semua akan mendatangi neraka, melihat neraka. Bagi yang beriman kepada Allah, takut kepada Tuhannya, tidak memenuhi kebutuhan nafsunya, kata Al-Quran, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga adalah tempat tinggalnya. Saya ingin memberi sebuah data di dalam pengajaran yang sering saya temukan. 1 Korintus 3 nomor 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing manusia akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan seperti dari api. Nah, jelas di kitab saudara 1 Korintus 13, mungkin pendeta nggak pernah baca ini. Sekali kelak, sabar. Yang Anda tuduhkan, sabar. Yang Anda tuduhkan bahwa seluruh manusia akan dibakar api, justru adanya di Bible. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab Tuhan akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi kita semua akan diuji oleh api. Semuanya akan datang ke api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, seperti kami tahan uji, kami tidak makan babi, kami bersunat, maka kata Bible ini, ia akan mendapatkan upah. Tetapi jika pekerjaannya terbakar, seperti makan babi, nyembah Yesus, ibadah minggu, ia akan menderita kerugian. Itu jelas. Jadi semua manusia akan mendatangi neraka berdasarkan dalil tadi. Nah, ini Pak Pendeta Anda pernah baca kayaknya. Saya masih boleh lanjut ya? Masih ya? Masih ada waktu? Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi, Pak, dalam kitabnya orang Yahudi, diterangkan di Mazmur 66 nomor 12, engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Jadi kitabnya Yahudi pun masuk ke neraka orang-orang itu. Orang Islam lewat di atas kepala mereka. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Nah, orang-orang yang melintasi kepala mereka ini adalah umat Islam. Kami telah menempuh api dan air. Nah, mereka sudah ada di dalam api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Nah, yang dikeluarkan ini adalah orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa. Orang-orang Yahudi pengikut Nabi Isa. Yang Kristen, karena pekerjaannya makan babi, maaf, Yesaya 66 nomor 15-19, pemakan babi akan dibakar api sehabis-habisnya. Nah, begitu Pak Pendeta. Jadi Kristen itu semuanya akan dibakar api berdasarkan 1 Korintus 3, 13-15. Silakan. Oke, Bang. Makasih. Sini loh, Bang. Nah, sekalipun nanti kita nggak temukan ujungnya, yang penting kita diskusi dulu. Tapi begini, Bang. Yang seperti Abang kutip di Korintus itu, Bang, itu adalah suatu pengajaran, Bang. Jadi itu ada api itu adalah melambangkan sebuah pencobaan yang kami alami atau ujian, Bang. Jadi saya mau katakan sama Abang begini, bahwa nggak mesti kami sebagai orang Kristen, Bang, itu harus masuk di api dulu, harus dibakar dulu ke api. Enggak. Kenapa, Bang? Baru kami itu dilempar ke dalam api kalau misalnya sudah ada penghakiman. Jadi duluanlah dulu penghakiman, misalnya bagi orang yang tidak taat, yang tidak setia, baru dia dilempar ke dalam api. Nah, baru nanti juga yang setia masuk ke surga. Jadi kita juga ada beda pengajaran lah di sini lah, Bang. Sedangkan bagi Abang itu masuk dulu di api, tapi belum penghakiman, belum diadili lagi. Gimana ya ini, Bang? Jadi kita kan beda di sana. Jadi saya mengira ini suatu suatu keindahan juga sih, Bang. Tapi
kalau saya pikir-pikir ini surga kita dengan teman-teman muslim beda bang. Itu pertama dulu. Nah kedua, mengenai surga kita, apa yang membuat kami sedikit meragukan perbedaan ini cukup sangat jauh. Karena di sana tidak ada kawin mengawini bang, nggak ada sama sekali. Bahkan gimana Tuhan Yesus berfirman di sana bahwa di sorga tidak ada istilah nanti orang tua anak, ayah, ibunya, nggak ada itu. Sementara di kitab orang abang itu kan dibahas di sana. Bahkan pun mungkin ada hal-hal yang lain-lain lagi yang lebih dari itu bang. Itulah yang membuat kami dulu ya meragukan bahwasanya ini ada jauh perbedaan surga itu bang. Kira-kira seperti begitu bang. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa kami tidak dilempar ke dalam api dulu bang, sebelum penghakiman. Dulu ada penghakiman di pengadilan Tuhan, barulah diputuskan siapakah yang masuk ke api, siapakah yang masuk ke surga. Kira-kira seperti begitu abang tuh. Baik, ya. Jadi yang pertama tadi tidak ada jaminan surga untuk Kristen. Yang kedua, Anda salah. Justru yang dimaksud 1 Korintus 3 itu, saya baca lagi pelan-pelan. Ini kayaknya memang pendeta nggak pernah baca. Sekali kelak pekerjaan masing-masing manusia, seluruh manusia dong, Kristen juga dong, akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab Tuhan akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api. Diuji oleh api. Neraka, bang. Itu bukan api Kata siapa bang? Jangan membodohi umat. Jangan. Hari Tuhan. Saya ulang lagi. Anda merusak diskusi. Kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan pak. Hari Tuhan itu adalah hari penghakiman. Hari penghakiman semua orang akan dinampakkan seluruh pekerjaannya. Pekerjaan mana di antara seluruh manusia itu akan lolos dari api? Tentu pekerjaan kesolehan, ketaatan. Makanya Yesus itu soleh. Kristen tidak soleh. Kami umat Islam yang soleh. Hari Tuhan akan menyatakan, sebab Tuhan akan nampak dengan api, sebagaimana pekerjaan masing-masing manusia akan diuji oleh api itu. Makan babi apakah dibakar api? Dibakar api. Mana dalilnya? Coba kita lihat dalam Yesaya 66, 15-19. Tuhan akan datang membawa pedang dan api yang menyala-nyala untuk membakar pemakan babi. Orang yang tidak bersunat, apakah akan dibakar api? Jelas di Keluaran Kejadian 17 nomor 14. Orang yang tidak bersunat itu diperintahkan untuk dibunuh. Orang yang ibadah minggu, jelas Keluaran 31 nomor 14. Ada perintah kemudian membunuh orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Jelas Kristen, pekerjaan Kristen adalah pekerjaan yang memicu kobarnya api neraka jahanam. Itu data pak. Jangan bapak bilang itu bukan hari kiamat. Itu satu. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai surga kita berbeda, bagaimana tidak berbeda? Abang di neraka, saya di surga. Lalu kemudian saudara mengatakan, Pak Pendeta mengatakan bahwa Yesus mengatakan di surga tidak ada kawin mawin. Pak, tolong deh, jangan membodohi jemaat. Tidak ada Yesus mengatakan tidak ada kawin mawin di surga, itu nggak ada. Yang Yesus maksud tidak ada kawin mawin pada hari kebangkitan, Pak. Bangkit dari kubur itu dihakimi. Masa mau langsung kawin? Lali kali abang ini. Sedangkan kalau Anda membaca dalil, kawin mawin itu penuh di dalam pengajaran Yesus. Markus 25 nomor 1. Kemudian dikatakan lagi di dalam kitab Matius 25 nomor 10, Wahyu 19 nomor 7, Wahyu 19 nomor 9, 2 Korintus 11 nomor 2. Ada kawin mawin di surga. Kebangkitan memang nggak ada. Masa baru bangkit dari kubur langsung mau kawin? Itu yang ketiga. Yang keempat, dengar Pak, yang keempat, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Umat Islam memang masuk ke kita bersama dengan suami, anak-anak, itu bahagia di sana. Sedangkan di Kristen bagaimana mau bahagia? Coba Anda baca di dalam kitab saudara 1 Korintus 15:50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapati bagian dalam kerajaan Allah atau surga.
Jadi orang Kristen akan keluar dari kubur, itu tidak ada dagingnya, tidak ada darahnya. Berarti cuma tulang doang dengan gigi, dengan rambut yang akan bangkit dari kubur masuk ke surga. Bagaimana mau bahagia? Cuma tulang di sana, Pak, tulang. Dan di sana orang Kristen disuruh untuk memuji Tuhan. Berarti mereka hanya memuji dengan menggunakan gigi saja. Gimana itu? Tidak ada lidah, nggak ada lambung, nggak ada tubuh, karena nggak ada darah, nggak ada daging. Jadi Kristen di surganya Kristen hanya tengkorak. Bagaimana mungkin kami mau ke situ, Pak? Surga kita beda. Surganya Kristen itu neraka bagi kami. Kalian tidak mungkin masuk surga. Kenapa? Karena pekerjaan yang kalian lakukan adalah pekerjaan yang dilahap api neraka. Seperti itu, Pak. Silakan. Sudah kemana-mana pembicaraan abang, namun ya tentunya kita hargai semua perbedaan itu kan kita hargai kan, Bang. Nah, jadi begini, kalau kita terus berdebat-debat, saya rasakan tidak akan sampai di ujungnya kan. Tapi jelas di sana tadi saya dengar sama abang bahwa abang pun sepertinya kurang yakin tentang kebangkitan. Jadi sementara kami itu, Bang, kami sangat meyakini, bahkan itu yang kami nantikan, kebangkitan. Nah, seperti abang bilang tadi bahwasanya di surga itu ada kawin mengawin. Saya mau katakan sama abang bahwa kami itu yang lebih tahu tentang Bible kami, Bang. Di sana nggak ada dalilnya, Bang. Izin interupsi. Mohon kasih dalil di surga nggak ada kawin mawin. Silakan. Nanti Bang. Nanti dulu Bang, dengarin dulu Bang ya. Dari tadi nggak ada dalil satupun dari saudara pendeta nggak pakai dalil. Silakan. Nah, dengarkan Bang, kalau di surga itu Bang nggak ada yang namanya maaf ya Bang ya, 72 bidadari atau apa-apa. Ada. Yesus menjanjikan pengikutnya di dalam Matius 19 nomor 29 100 istri di surga. Aduh, abang nggak pernah baca Bible. Yang mana? Coba. Matius 19 nomor 29. Jangan baca yang edisi baru ya, Bang ya. Edisi lama Anda baca. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat. Bukanlah itulah Bang. Memang Anda sebagai seorang pendeta memang harus saya ajarin. Karena abang tidak tahu Bible-nya. Yang Anda tahu cuma itu nggak bisa dong. Itu bukan janji surga itu Bang. Itu Yesus, maaf, saudaraku pendeta yang saya hormati, Yesus tidak menjanjikan itu ke Kristen. Yesus menjanjikan untuk Bani Israel. Jangan GR. Itu untuk Bani Israel muridnya. Anda bukan murid Yesus, Pak Pendeta. Maaf, saya harus jujur. Ya, silakan. Iya. Kristen itu Bang memang tidak menjanjikan Bang, keselamatan karena kami itu bukan diselamatkan karena agama, tapi diselamatkan karena iman kami kepada Yesus. Oke, itu lain nanti itu pengajaran. Jadi Yesus ada janji selamat untuk orang Kristen nggak? Jadi begini loh Bang, begini. Tadi abang bilang, ini kita harus luruskan ini dulu. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Tadi abang bilang bahwa ada 100 istri untuk pengikut Yesus, untuk Bani Israel. Tapi waduh Bang, itu sesat lah itu Bang. Dibuka, Dinda Pandi bisa buka ini deh, bisa buka kamera deh, tunjukkan dalilnya paralel. Iya, tahu saya itu Bang. Cuma memahaminya nggak seperti begitu Bang. Itu titiknya bukan surga Bang. Udah tahu berarti. Jadi begini Bang ya. Jadi saya mau luruskan sama teman-teman Islam bahwa di surga itu nggak ada punya kami itu mengenai kawin mengawin Bang, nggak ada. Kami di sana bahkan di sana pun nggak ada kelaparan, kehausan lagi. Dalil Bang. Dalilnya bahwa di surga tidak ada kawin mawin, biar jemaah gereja tahu. Ternyata memang ada dalilnya. Tapi kalau tidak ada, berarti Anda telah menzolimi jemaat. Silakan. Jangan disesatkan. Memang surga itu nggak ada. Tolong kasih dalil. Nggak ada. Ini saya bacakan dalil Bang ya. Saya bacakan dalil Matius 25 nomor 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Jangan berdusta. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya bahwa di surga tidak ada kawin ketika Yesus mengatakan ada kawin. Jangan ibu jemaat, Pak. Salah Anda nantang saya dialog. Saya ini pakar. Matius 22:30 coba Bang baca. Oke, kita baca Matius 22 nomor 30 kan?
Oh ternyata Ya, Pak Pendeta ini tadi. Oke. Nah kita lihat di data itu Pak. Apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus? Itu surga atau apa? Bapak jujur. Sebelum saya baca, itu surga atau apa? Matius 23 nomor 30 itu surga atau apa? Itu masalah nenek moyang. Pembunuhan nabi-nabi. Anda salah baca Google. Bukan 23, 22. Oh 22 kurang 1 berarti Bang. 22 nomor 30. 30. Alamak, masolang generasi hancur sudah. Nah kita lihat. Karena pada waktu kebangkitan Pak, kebangkitan toh? Pada waktu kebangkitan itu Pak Pendeta, memang nggak ada surga, belum ke surga. Coba Anda baca Yohanes 5 nomor 29. Pada waktu kebangkitan. Bacalah dulu. Sabar dulu Bang. Sabar dulu ya. Pada waktu kebangkitan Pak, itu bukan surga. Orang baru keluar dari kubur. Sekarang apakah Memang ketika benar. manusia kebangkitan kan? Dibangkitkan dulu. Dibangkitkan dulu. Nah, Dibangkitkan, ketika orang baru diadili. Seperti begitu kan, baru itu diadili. pintar. Setelah diadili, baru ke surga atau ke neraka, betul? Iya. Nah, Iya benar. dalil- Kan saya yang ngajari tadi Abang. Kan saya Matius tadi yang ngajari. Matius 22 nomor 30 itu surga atau baru mau masuk ke masa penghakiman, pengadilan? Meow. Itu pengajaran kami yang tahu tentang hal ini. Jadi Aduh, begini, Bapak, ya. Pak Pendeta jangan tolong kasihan jemaat, kasihan. Pak Pendeta kalau mengharapkan perpuluhan dari Kalau jemaat supaya kalau di binasa surga mereka, teman abang mending Pak Pendeta jadi nelayan petani daripada Anda menipu jemaat. Matius 22 nomor 30 sekali lagi saya katakan saudaraku pendeta yang saya cintai, karena pada hari kebangkitan orang tidak kawin anas sami balala lalenu baru keluar dari kubur langsung mau ini bukan masalah surga neraka, ini kebangkitan dari kubur. Masa mau kau langsung ngewe? Perbaiki otakmu, ini Coba dalil. Coba baca dulu. Coba baca semuanya dulu. Coba baca. Saya baca. Kawin mengawin. Tidak ada kawin mawin di mana? Iya. Di hari Iya. kebangkitan. Sama Iya, seperti kebangkitan malaikat itu. di surga. Ya, kebangkitan itu langsung itu ada pengadilannya, dihakimi orang-orang. Surga enggak itu Bang? Ketika kita di Aduh, pengadilan ngapain orang dibangkitkan, Bang? dibangkitkan Kalau itu nggak ditentukan. dengar. Ketika kita bangkit, ketika manusia bangkit dari kematian, apakah langsung bangkit di surga? Iya, dibangkitkan itu dibawa ke surga dan ke neraka. Iya, jangan dibawa ke surga. Saya tanya, ketika orang bangkit, apakah sudah di surga? Ya, dibangkitkan dulu, dengarlah dulu, dibangkitkan baru dia diadili dan setelah Nah, diadili dia masuk surga. apakah itu sudah di surga? Jangan begitu memahaminya. Loh. Dengar. Dengar abangku. 70 Dengar. bidadari, Bang. Janganlah, Bang. Jangan. Dengar, saudara pendeta. Anda seorang pendeta, Anda sekolah. Iya. Dengarkan saya. Ketika manusia bangkit dari kubur, apakah sudah di Saya surga? tanya dulu, apakah memang benar itu 72 bidadari itu? Benar sebagaimana Yesus menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya, Matius 19 Jadi ayat 29. udah beda di sana, Bang. Surga abang dengan surga kenapa? Kristen itu beda. Sudah jelas Saudaraku, beda, Bang. saya tidak membahas surga Kristen. Saya membahas surganya Yesus. Surganya Yesus. Loh, dari awal tadi, Pak Pendeta, dari awal tadi Anda sudah kosong. Ada nggak janji Yesus surga untuk orang-orang Kristen? Ada nggak? Kasih saya dalil. Ya, sudah, Bang, ya. Saya beli, juga mau saya usaha beli ini. kalau ada. Jadi, gini loh. Saudaraku, dengar. Kalau ada dalil Yesus menjamin surga untuk orang Kristen, wallahi demi Allah, saya rela membeli satu ayat 10 juta. Disaksikan ribuan manusia. Kalau ada dalil Yesus menjanjikan surga untuk orang Kristen, dengarkan saudara Kristen seluruh Indonesia, orang kaya Kristen. Kalau ada dalil Yesus menjamin surga untuk orang Kristen, penyembah Yesus makan babi, ibadah minggu, tidak bersunat, satu ayat saya beli 10 juta rupiah. Tunjukkan ayatnya. Satu aja. 2, 3 berarti 30 juta. Saya bayar kontan. Ada? Lalu kalau tidak ada, buat apa Anda cengengesan?
Kalau nggak ada jaminan surga buat pemakan babi, lalu ngapain Anda cengengesan? Kalau nggak ada surga bagi orang-orang yang tidak bersunat, lalu ngapain Anda cengengesan? Dalil, telepon pendeta yang lebih senior bahwa ada 10 juta satu ayat kalau ada jaminan Yesus untuk orang-orang Kristen yang ibadah minggu masuk surga. Telepon senior, telepon rektornya di STT, silakan. Saya Bang Suma mempertanggungjawabkan kalimat saya berbicara atas nama Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia. Mengatakan di depan pendeta, kalau ada data di dalam Bible jaminan surga, sebagaimana Islam dijamin surga, maka saya akan membayar satu ayat 10 juta. Kalau dia 10 ayat berarti 100 juta. Ayo, tunjukkan ayatnya. Ya oke Bang ya, saya mau istirahat dulu ya. Oh ya, istirahat. Maafkan kalau Anda mimpinya selama ini buyar hanya dengan beberapa hitungan Gini menit. Bang, gini. Karena mau gimana pun kita berdiskusi itu nggak ada ujungnya. Karena kan Memang nggak ada ujungnya. Anda ke neraka, saya ke surga. Memang nggak ada ujung. Jangan menghakimi lah Bang ya. Matius 7:22, Matius 23:15, Kristen limparkan ke neraka. Kalau jaminan neraka untuk orang Kristen dari Yesus, saya tosen yang maju, kutunjukkan ke Pak Pendeta. Banyak dalil Kristen masuk neraka menurut Yesus, bukan menurut saya. Saya tosen jagonya kalau itu. Ya, besok lanjut lagi ya Bang. Ini Boleh. Saya tunggu dengan senang hati. Yang penting saya Bang, jangan dijanji sudah 2 malam abangku. Aku menunggu. Oke Bang Suma, teman-teman semuanya, selamat malam. Oke, saudara pendeta Mediaman, salam sama yang senior-senior, suruh turun lapangan. Suruh turun gunung, jangan cuma di atas mimbar. Bang Suma menunggu di lapangan untuk kita dialog. Pendeta gaji ro? Iya pendeta. Oh kodonge masolang generasi gaji. Oh mama ede gaga. Lari mana cuma makin dibilang di sana. Kenapa juga saya berani mimpi apa saya sudah kubilang memang jangan ku tangkapi. Kubilang memang pisang. Nah bilang temanku bukan pisang. Kubilang saya pisang. Nah bilang temanku bukan pisang. Nah aku coba tangkap. Ternyata kotoran manusia kupikir pisang. Inilah. Ku bilang memang jangan dilawan Suma. Lawan deh, malu kalau enggak dilawan. Gak usah, malu kalau enggak dilawan. Apalagi ada ini Dina WA terus kita pakai siri-siri, malu ki, lawan deh. Akhirnya sebelum lawan saya makan dan minum cap tikus dengan CTM 1 papan. Hasilnya begini juga. Wah, masuk ulang generasi. Dampungnya atau mau buang. Mudah-mudahan kesina dapat berkah dan hidayah, lembutkan hatinya. Malu dia itu malu. Malu itu. Masih Sama sing tadi sama tadi Bang Zuma bilang, kepiting itu Pak Pendeta. Bukang katanya dia. Kepiting bukang. Bukang. Sementara bukang. Kepiting juga. Kepiting juga. Allahu Akbar, Masya Allah. Kapiting, bukan. Yang pasti kita sudah merasakan betapa Pak Pendeta tidak bisa menolong dirinya. Bangga, aku dengarkan tadi kan, di Islam itu masuk neraka dulu. Wah, bahaya ini. Nggak tahu Bible dia ini. Pendetanya ini pendeta fulus ini. Pendeta perpuluhan ini. Peminum CTM 1 papan ini kayaknya. Terlalu jauh katanya aku melangkah. Oh enggak dong, kita berbicara mengenai surga yang Anda minta. Anda yang minta kemudian tema. Anda masuk di gereja janji-janji jemaat. Kita harus menghasilkan buah-buah roh. Matamu, buah-buah roh. Ini semua begitu semua ini kita dijamin surga. Kita akan masuk surga. Surga apa? Surga kau masuk surga tengkorak. Terus ada kalimat yang bagus tadi dia sebut begini. Di surga Kristen itu tidak ada orang tua, nggak ada anak, nggak ada istri. Lah, ngapain masuk surga kalau sudah tidak kenal sama keluarga? Ngapain? Mending di dunia jualan sayur lontong di pasar Senen daripada ke surga kalau nggak lagi ketemu dengan istri, anak, cucu, orang tua. Ngapain ke sana? Tempat penyiksaan. Tapi benar, kalau di surganya Kristen itu tidak akan ketemu orang tua, anak, karena memang mereka sudah berupa tengkorak di sana, tengkorak hidup. Makanya ketika mereka memuji Tuhan, bukan tepuk tangan, tapi tepuk tulang.
gitunya. Tepuk tulang di sana karena di data kitabnya mengatakan bahwa di surga 1 Korintus 15:50 tidak ada tempat untuk daging dan darah. Bagaimana itu? Bangkit dari keluar tidak ada dagingnya dengan darahnya, ya tengkoraks. Kodong, motongi maju nah ilmunya tidak ada. Hai. Motongi na bilang dirinya pendeta mah ini sudah masuk sekolah banyak gajiku setiap bulan jemaat kalau ku hot manggut-manggut mudah-mudahan Bang Suma juga mau manggut-manggut matamu. Kebenaran itu tetaplah kebenaran. Ya, tidak akan pernah bisa pudar kebenaran itu. Makanya Islam datang untuk meluruskan konsep keliru yang diajarkan oleh orang-orang yang memasukkan pengajaran sesat kepada ajaran para nabi. Saya kira begitu teman-teman, silakan kalau masih ada pasien berikutnya di bawah yang dinaikkan. Siap. Ini Rosei Mayday Kristen atau Muslim agamanya? Kayaknya udah biasa sering naik di komal ini, komal-komal Muslim. Kristen kali ya? Silakan. Kristen tapi Iya bang. Kristen tapi ini banyak musuhnya di Kristen juga ibu ini, kasihan. Ya, karena tidak bisa disalahkan memang karena karakter yang ada di dalam Bible. Ketika ia mengatakan bahwa Yahweh itu iblis, ya nggak disalahin juga karena memang tidak manusiawi. Cuman masalahnya teman-teman Kristen yang lain tidak menerima itu. Tapi Bang Juma gini ya, tadi kan Anda mengatakan ya orang Kristen itu maksudnya dihukum karena mereka makan B2 terus, tapi saya heran kenapa Anda menggunakan ukuran atau parameter dari Tuhannya Perjanjian Lama PL itu. Ya karena gini Bu Rosi, Kristen ini muncul tidak bisa independen, tidak bisa berdiri sendiri. Dan lagi-lagi kan konsep Kristen itu Yesus adalah firman, firman yang nuzul menjadi daging. Artinya ucapan yang ada di Bible itu adalah ucapan Yesus sendiri. Lagian juga Yesus mengatakan kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke surga kecuali yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa itu di mana? Ya di Perjanjian Lama lah. Mana bilang Bang kehendak Bapa itu di dalam PL. Lalu di Sejak mana? Adam dan Hawa berdosa, mereka sudah putus hubungan dengan Tuhan yang benar. Yang menjadi Tuhan dunia ini adalah iblis sejak itu. Makanya terjadi perbedaan yang besar sebelum dan sesudah berbuat dosa. Waktu Adam belum berbuat dosa, dia raja bumi, dia hidup dalam kebebasan. Ya, nggak ada hambatan, hampir nggak ada peraturan bang. Hanya satu peraturannya, jangan makan buah yang di tengah. Dan Tuhan menciptakan Adam itu kan menjadi apa? Raja yang berkuasa di bumi. Lalu kehendak Semua Bapa yang diberikan mana? Tuhan loh kepada Adam. Tidak ada yang tidak diberikan Tuhan. Ya bahkan Mazmur, ya Daud. Sebentar ya bang, saya boleh bacakan bang cuma. Silakan. Ya, ini saya hanya untuk menunjukkan betapa perbedaan ya sebelum, before, and after dosa itu ya. Nah ini yang suka, masalahnya orang Kristen ya menyambung atau membangun sistematika teologi antara PL dan PB hanya berdasarkan pendekatan waktu belaka atau pendekatan sejarah belaka. Dipikirnya Tuhan itu masih berkelanjutan. Tidak, ya sudah putus hubungan. Yang menjadi raja atas dunia ini adalah iblis. Makanya Yesus datang menebus atau mengakhiri kuasa dari iblis itu. Ya, saya baca ya. Mungkin dari ayat 4 aja. Jika aku melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Tuhan dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa, ya, buat atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara,
ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Jadi beda ya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa adalah Tuhan yang telah membuat Adam menjadi raja atas bumi. Tapi semua itu berubah ketika Adam dan Hawa memutuskan untuk percaya atau mendengar bisikan suara iblis. Sehingga melahirkan apa? Sejak itu ada persembahan. Jadi persembahan itu dasarnya apa? Dasarnya dosa. Dosalah yang membuat manusia harus memberikan persembahan. Ini yang tidak diajarkan bahkan di dalam kekristenan. Dipikirnya Tuhan yang menuntut persembahan. Tidak. Tuntutan persembahan itu lahir ya atau dituntut oleh iblis. Dari mana? Dari tuntutan hati nurani itu. Jadi sejak manusia berdosa di dalam diri manusia itu, Bang, kalau saya boleh bilang, ada dua. Ibaratnya tombol on dan off ya. Jadi ada suara Tuhan, ada suara iblis. Nah, tergantung manusia ini mau dengerin siapa. Makanya ketika Kain memberikan persembahan, Tuhan bilang, "Mengapa mukamu muram? Dan bukankah mukamu akan berseri atau bercahaya kalau engkau berbuat baik? Tetapi kalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di pintu hatimu, atau iblis sudah ngintip-ngintip di pintu hatimu. Tetapi engkau harus berkuasa atas dia." Jadi Tuhan menghendaki kita tuh berkuasa atas bisikan iblis. Iblis itu tetap bisa berbisik ke dalam batin kita, Bang. Tetapi kita harus berkuasa atas bisikan iblis. Bukankah di ajaran Abang ya, kalau saya nggak salah ya, Bang, aku berlindung dari bisikan iblis. Kalau nggak salah begitu, benar Bang Juma? Iya. Nah, sekarang Iya, apakah itu yang harusnya kita bisa menaklukkan bisikan iblis. Tuhan menghendaki kita begitu. apakah Jadi Ibu gini ya Bang, kalau Tuhan itu tidak, sebenarnya awalnya tuh nggak ada pengharam-haraman makanan, nggak ada. Karena gini Bang, maaf ya, saya berterus terang nih ya. Kalau memang logikanya Tuhan itu, kan Tuhan dikatakan apa? Menciptakan segala sesuatunya itu baik Bang. Ketika Tuhan menciptakan binatang, tumbuhan, Tuhan bilang semuanya itu baik. Tuhan melihat semuanya itu baik sampai 7 kali Bang. Kejadian 1, ayat 4, ayat 8, ayat 10, 12, 18, 25, 31. Tuhan bilang gitu. Lalu sekonyong-konyong, kok ada yang haram, ada yang halal. Buat apa sih Tuhan menciptakan kalau kemudian Tuhan melabelnya sebagai haram? Kurang kerjaan gak sih Tuhan ini? Saya tanya. Sekalian gak usah ciptain Tuhan. Gitu loh logikanya. Jadi di sini aja saya bisa mempertanyakan logika Tuhan. Untuk apa Tuhan menciptakan kalau kemudian melabeli haram? Jadi Tuhan punya maksudnya, apakah engkau menciptakan dengan tidak sengaja, kemudian engkau melabelnya sebagai haram? Bunda Jadi Nurul. sebenarnya nggak ada Bang ajaran haram dan kita halal. dianggap Dan jemaat kalau gini. Gitu Bang. Dianggap jemaat kita di sini. Ibu, apakah Ibu menolak PL? Enggak semuanya Bang. Saya hanya Nah, membedakan bagaimana saja. Ibu bisa membedakan antara firman Tuhan dengan firman setan yang ada di dalamnya? Iya, yang pasti parameternya kan Tuhan udah kasih bahwa iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Nah ini gampang, kalau dia melakukan aksi berdarah-darah kita tahu siapa dia. Tetapi Berarti- ya, trikinya apa? Iblis itu punya karakter apa? Dia curang, dia penipu sesuai dengan gambaran di Yehezkiel 28. Apalagi dia haus akan Berarti semarak. Berarti Musa kena tipu sama iblis. Ya memang kenyataannya begitu kan, dia manusia. Berarti kena tipu. Iya. Berarti Bible ini penuh dengan firman setan. Sejujurnya ada sebagian firman setan, iya. Kenapa saya harus takut mengakui hal itu? Berarti Kalau antara orang firman Kristen kebanyakan setan, nggak berani mengakuinya, tapi saya akan mengakuinya bahwa benar ada sebagian ayat-ayat gelap atau ayat-ayat setan kalau mau jujur. mati ya. Ampun saya. Sudah, berarti kalau di dalam sebuah kitab sudah tidak murni firman Tuhan, melainkan ada sumbangan setan masuk ke situ yang benar-benar murni dari setan, lalu dianggap itu dari Tuhan, ya agama itu sudah bermasalah. Tidak, Bang. Loh, bagaimana sebuah kitab bercampur dengan firman setan, dipadukan menjadi satu kitab, lalu orang-orang bingung mana firman Tuhan, mana firman setan. Satu kitab dia bergabung di situ, sumbernya pun satu orang, yaitu Musa. Musa menerima firman dari setan, Musa menerima firman dari Tuhan, digabung menjadi satu. Wajar kalau Kristen jadi bingung jadinya. Ya, jadi gini ya Bang, ini ya. Jadi makanan keras itu ya
hanya untuk orang-orang dewasa yang terlatih panca inderanya untuk menolak yang jahat dan memilih yang baik, atau untuk membedakan Tuhan dan iblis. Ini kan kemampuan yang tidak diajarkan bahkan Kalau di dalam begitu, kekristenan. direvisi lagi PL Ibu untuk pilah mana yang dari Tuhan, mana dari setan. Yang dari setan buang. Dari setan itu kumpulkan, kasih bom-bom biar dia pakai untuk bikin sekte baru. Yang dari Tuhan untuk Ibu bikin sekte baru juga. Gitu, itu solusi yang gini paling loh, bagus. Jadi intinya ya Bang, seperti di Taman Eden kan ada Tuhan yang berfirman, ada ular yang berbicara kepada Adam dan Hawa. Jadi memang Tuhan mengizinkan pertarungan skrip atau narasi antara Tuhan dan iblis di sepanjang Perjanjian Lama diizinkan, Bang. Ya manusia yang harus memutuskan mau mendengarkan suara Tuhan atau suara iblis. Bukan di Gitu. situ poinnya. Kalau itu Al-Quran juga mensifati bagaimana Tuhan berfirman tentang perkataan iblis. Contoh misalnya, ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam dan juga kepada malaikat, iblis ada di sana juga berkata, dan itu diceritakan kembali oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini masalahnya di Bible. Bukan begitu, masalahnya di Bible iblis langsung yang berfirman kepada Nabi Musa untuk Musa tulis dalam sebuah kitab, bercampur dengan firman Tuhan. Itu berarti Musa ini sedang diperebutkan oleh Tuhan dengan iblis untuk masing-masing memberitakan firman-Nya. Iblis berfirman kepada Musa, Musa ambil. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa juga ambil. Nah sekarang Musa nggak bisa memilah mana firman Tuhan, mana firman setan. Bercampur di sono. Yang bisa memisahkan antara firman Tuhan dengan firman setan ya Ibu. Harusnya Ibu ini menjadi nabi, menjadi rasul. Bisa Ibu pisahkan, inilah firman Tuhan, ini firman setan. Habis itu Ibu putuskan, wahai gereja-gereja, ini firman Tuhan, yang ini firman setan. Buang dari gereja, jangan dipakai lagi. Oh, satu kitab Ya, berkumpul memang- firman Tuhan dan firman setan satu di situ. Mati bijak. Balas ya ada kan? Nah, ini loh Bang. Bentar, Bunda Ros bentar. Ini Ya. ada info dari Bapak Pendeta Mediaman Bang Zuma, katanya asik juga diskusi dengan Bang Zuma. Besok malam Besok malam atau tahun depan. besok malam katanya open camp katanya, kata beliau. Oh boleh. Dengan senang hati boleh. Surga dan neraka. Temanya surga dan neraka. Bagus. Siap.